Bapak Ibu, kita lanjut memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Dan sebelumnya mohon izin Bapak Nur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kepala, forum ini adalah konsultasi publik. Jadi kami selaku moderator memprioritaskan kepada publik terlebih dahulu untuk bertanya ataupun memberikan saran dan masukan pada sesi ini. Dan kami sudah mengidentifikasi ada beberapa partisipan yang sudah memberikan masukan, saran maupun pertanyaan. Tetapi di sini kami akan memprioritaskan terlebih dahulu dari publik. Jadi untuk pemerintahan kabupaten kota maupun perangkat daerah provinsi dan instansi vertikal, mohon perkenannya untuk kita memprioritaskan terlebih dahulu waktunya, memberikan kesempatan kepada publik. Dan di sini ada organisasi mitra pemerintah terkait PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, yang sudah memberikan pertanyaan dan masukan. Ini cukup banyak. Silahkan dari PPDI, Ibu Ani Juwairiyah yang sudah memberikan masukan, mungkin bisa disampaikan secara singkat, Ibu. Baik. Ya, 5 menit bisa ya, Ibu, secara singkat, biar bisa didengar oleh partisipan yang hadir hari ini. Silahkan, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, salam sehat semuanya. Terima kasih sekali kami dari PPDI Provinsi Kalimantan Timur diundang dalam acara yang luar biasa ini. Yang kami hormati Bapak-Bapak dari tingkat pusat dan Bapak Gubernur serta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kami tadi sudah menuliskan lewat chat, lewat forum dan juga lewat file seperti itu. Beberapa hal inti yang kami ingin sampaikan, pertama adalah masalah pendidikan. 1, pendidikan kami harapkan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih memperhatikan pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas terutama di sini. Mengingat bahwa visi pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Timur terkait erat dengan penyandang disabilitas. Yang kedua, tentang kesehatan, kami berharap bahwa pemerintah Kalimantan Timur lebih memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses kesehatan. Dalam hal ini apalagi adanya pandemi COVID-19 ini, di mana banyak sekali anak-anak penyandang disabilitas yang tidak dapat lagi mendapatkan terapi seperti itu. Jadi kami berharap alangkah baiknya dari tingkat puskesmas, pelayanan untuk penyandang disabilitas sudah bisa dilakukan seperti itu. Antara lain seperti itu, nanti kompleksnya sudah secara tertulis. Kemudian yang ketiga tentang pendidikan kesehatan infrastruktur. Infrastruktur kami berharap bahwa aksesibilitas buat penyandang disabilitas lebih diperhatikan lagi. Dan tadi berbicara tentang perumahan, saya berharap bahwa ada semacam bagian atau semacam affirmative action untuk perumahan bagi penyandang disabilitas. Jadi mungkin tadi belum tersentuh. Sementara penyandang disabilitas sangat besar ya masalah terhadap perumahan. Masih sangat sedikit penyandang disabilitas di Kalimantan Timur ini yang memiliki rumah sendiri dan yang akses. Jadi, saya berharap pemerintah dalam program perumahannya juga menyentuh perumahan bagi penyandang disabilitas seperti itu. Masih ada waktu kan ini? Nah, selanjutnya selain infrastruktur. Tinggal sedikit, bisa dipersingkat. Baik, terima kasih banyak. Kemudian di bidang sosial, kami berharap bahwa ada sinkronisasi pendataan.
Jadi kadang-kadang di sini data seorang penyandang disabilitas yang fakir miskin itu ada di bidang fakir miskin. Tetapi karena yang mengurusi disabilitas ada di bidang resource, kadang-kadang si penyandang disabilitas yang miskin ini tidak terdata di dalam fakir miskin. Misalnya sedikit sekali penyandang disabilitas yang mendapatkan seperti kube, seperti web dan sebagainya. Itu masih sangat sedikit. Jadi kami berharap bisa diperhatikan dalam hal pendataan. Yang mungkin yang terakhir tapi sangat penting yaitu bantuan terhadap alat bantu. Jadi di sini saya berharap sekali pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat mengalokasikan alat bantu terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas yang memerlukan misalnya kursi roda. Selama ini kursi roda yang diberikan biasanya hanya standar rumah sakit. Nah, itu apabila dilanjutkan tentu saja bisa memperparah kedisabilitasannya. Karenanya di sini perlu ada pemerintah melakukan asesmen ini alat bantu yang seperti apa yang tepat dan itu diberikan khususnya untuk anak-anak cerebral palsy. Mungkin ketika itu Bapak Wagub pernah juga hadir di sebuah acara di mana banyak sekali anak-anak penyandang disabilitas yang memerlukan kursi roda yang tepat seperti itu. Mungkin itu Ibu Moderator sementara yang bisa saya sampaikan dan terima kasih banyak atas segala perhatian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ani Jueria dari PPDI. Beberapa usulannya catatan penting, mohon dari bidang TMP, catatan penting ini untuk kalau ada hal-hal yang ingin ditanggapi nanti kita kalau ada alokasi waktu yang cukup akan ditanggapi, tetapi ini menjadi catatan penting Ibu ya. Mohon dari bidang SDMP untuk memperhatikan kembali dari beberapa program prioritas terkait dengan disabilitas. Selanjutnya dari akademisi, ini ada dari Universitas Nahdlatul Ulama. Silahkan Bapak Dr. Haji Ahmad Baikuni MPD. Kalau tidak ada, kita memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten kota. Di sini ada sudah yang menyampaikan beberapa usulan, bisa 5 menit ya untuk Bapak Litbang Balikpapan, silakan. Izin dan Bu Balikpapan ada. Oh ada, mohon maaf Ibu. Iya suaranya nggak jelas. Ya izin. Oke, mohon maaf Pak Agus. Ya, Bu silakan Murni. Ibu. Ya, silakan ya, Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terkait dengan TPT target di provinsi tahun 2002 itu terlalu tinggi bagi kami. Di Ranwal kami RKPD itu hanya sekitar 7,3. Jadi kalau untuk ngejar sampai 9 itu menjadi sangat berat karena di posisi sekarang adalah 9,00. Di 2019 dalam kondisi normal saat itu masih di 7,29. Jadi mau nanti dikoreksi ya Bu Mona karena jadi beban juga bagi kami. Ya, terkait dengan target kinerja pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi Pak bagi Balikpapan. TPT bukan LPE. Oh ya, kalau tingkat LPE pengangguran kan terbuka ya. Ya, tingkat pengangguran terbuka. Ya, betul. Terlalu tinggi kalau 9. Iya, betul. Di 7,3 Bu Nona. Baik, kami akan koreksi Bu. Iya. Saya kira itu, yang lain kami terima, tapi yang terpenting adalah tadi Kak Ika sudah masuk dalam fokus provinsi, terima kasih banyak. Juga kemarin juga terima kasih atas bantuannya di bantuan keuangan untuk terkait pengadaan laptop dan sarana pembelajaran dalam masa pandemi. Terima kasih Bu Nona, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lanjut ke Bapak Litbang Berau. Silahkan Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Gubernur yang saya hormati, para undangan yang hadir pada hari ini.
Saya ingin memberikan masukan sedikit terhadap prioritas RKPD 2022, terutama dalam penekanan kepada prioritas pariwisata. Walaupun tadi sudah disinggung mengenai revitalisasi beberapa danau tadi, tapi secara tegas untuk pariwisata ini kayaknya belum gitu. Nah, karena Berau ini bagi Kalimantan Timur ini wisata ini Berau lah yang yang menjadi ikon wisata provinsi, maka dalam penyusunan RKPD 2022 ini kami mengusulkan agar pariwisata diprioritaskan. Mengingat Kaltim juga kan akan menjadi IKN nanti, ibu kota negara, sehingga perlu fasilitas penunjang pariwisata seperti MICE, ya, meeting incentive, convention dan exhibition, itu sangat diperlukan sekali. Saya ingin menyampaikan ke Pak Gubernur, tapi saya lihat kursi Pak Gubernur kosong nih. Ada Pak Wagub, Pak, masih. Oh ya Pak Wagub, mohon maaf Pak Wagub. Kalau ibu kota negara di Jakarta kan orang konvensi itu di Nusa Dua, di Bali. Nah, bagaimana Pak Wagub kalau nanti ibu kotanya di Kaltim, nanti nggak usah ke Nusa Dua, tapi ke Maratua gitu. Nah, bagaimana ini bisa mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, dan kami siap bersinergi untuk mewujudkan ini gitu. Saya kira itu usulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bapak Litbang Berau. Ada satu lagi ketinggalan, ini dari akademisi yang dari publik, dari Unmul, Bapak Yohanes Budi. Silahkan Pak Yohanes Budi dari Unmul, secara singkat. Kalau tidak ada, tadi tempat terbuka untuk Universitas Ulama UNU. Silahkan dari UNU. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Silahkan wabarakatuh. Pak dari Universitas. Ya, silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan jajaran peserta yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami bisa menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pendidikan. Mohon maaf, sejauh ini afirmasi terhadap pendidikan sudah cukup baik, dan itu perlu sekali ditingkatkan. Katakanlah misalnya UNU Kaltim kemudian mendapat afirmasi baik, karena kami juga mendapat infrastruktur yang sangat signifikan dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun begini Pak, ada permasalahan yang mungkin bisa menjadi perhatian pemerintah Kalimantan Timur, bahwa anak-anak kita yang perlu afirmasi pendidikan terkait status mereka yang kurang mampu dan di daerah-daerah terpencil berkaitan dengan kampus Merdeka ini perlu afirmasi yang lebih luas, karena dalam masa seperti ini siapapun peserta didik bisa memilih apapun program studi dan lembaga pendidikannya yang diminati. Oleh karena itu pilihan-pilihan yang seperti itu bisa jadi kemanapun dia akan memilih. Nah, sejauh ini beasiswa atau afirmasi pendidikan melalui anggaran itu terbatas pada pilihan yang sifatnya status lembaga, status akreditasi, sehingga anak-anak yang sebenarnya punya pilihan di lembaga pendidikan dengan status yang belum memenuhi tidak dapat. Nah, padahal sekarang ini
bahwa pilihan-pilihan terhadap program studi itu akan sangat bervariasi. Sehingga rasanya kita perlu mengevaluasi, bukan mengevaluasi secara keseluruhan, tetapi membuka persyaratan yang justru pada core bantuannya. Jika anak-anak yang kurang mampu itu ingin bersekolah atau memilih program studi apapun, maka karena status kurang mampunya itu yang harusnya mendapatkan afirmasi, bukan lembaganya. Sehingga mereka pada menikmati bantuan-bantuan tersebut dengan pilihan-pilihannya. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi pemikiran kita, bahwa kita perlu SDM yang banyak dan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Kalimantan Timur. Nah, ketika itu kemudian ada kebebasan untuk memilih program studi dimanapun berada, maka tentu pilihannya bisa jadi tidak terikat pada status lembaganya, tetapi terikat pada status kemampuan dirinya. Ketika kemudian mereka tidak mampu dan mau bersekolah, maka berhak mendapatkan perhatian dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Nah, ini mungkin kemudian nanti kalau bisa beasiswa tuntas itu untuk sebesar-besarnya mereka yang kurang mampu dan tidak terikat pada dimanapun dia memilih sekolah kuliahnya, tempat kuliahnya. Terutama misalnya di Kalimantan Timur ya, termasuk misalnya di Hunu, Kalimantan Timur. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Direktur UNU. Selanjutnya kita sementara sesi ini beberapa dulu, mungkin nanti lanjut aja dulu Pak ya. Iya. Baik, kita lanjut mengumpulkan aspirasi masukan dari publik. Kita lanjut ke Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. Silahkan. Ya, terima kasih kesempatannya Ibu Moderator. Yang kami hormati Bapak Gubernur. Ya, yang kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Isran Nur. Yang kami hormati juga Bapak Wakil Gubernur, Bapak Adi Mulyadi, Bapak Kepala Bapeda, dan Bapak Ibu yang hadir di kegiatan hari ini. Kami dari Ikatan Ahli Perencanaan Kalimantan Timur, kami asosiasi profesi yang bergerak di bidang perencanaan wilayah dan kota, pengembangan infrastruktur, dan pengembangan kebijakan pembangunan, ingin menyampaikan 4 poin penting. Pertama, kaitannya dengan memberikan masukan, saran, masukan, pendapat dari kami. Poin pentingnya ada 4. Yang pertama, kaitannya dengan isu strategis yang disampaikan oleh Kepala Bapeda untuk perubahan RPJMD dan RKPD di tahun 2022. Pertama, kaitannya dengan pusat pertumbuhan IKN, karena memang isu utamanya adalah IKN. Salah satunya yang paling diprioritaskan adalah IKN. Perlu dipertimbangkan untuk memberikan perhatian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada pusat-pusat pertumbuhan di sekitar IKN. Misalnya di sekitar IKN di Lojanan atau dan sebagainya, di sekitar Kutai Barat, Kutai Kartanegara yang bagian timur agak ke utara, di Kabupaten Pasir dan lain sebagainya, perlu dipertimbangkan karena itu yang memberikan kontribusi besar kepada Kalimantan Timur. Yang pertama. Yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia berbasis SDM lokal yang kompeten. Mungkin bisa diberikan contoh singkat, kami di IAP dan beberapa rekanan, beberapa mitra kerja berusaha memberikan kesempatan yang luas kepada SDM lokal Kalimantan Timur yang memang berdomisili dan bekerja di Kalimantan Timur. Apabila mendapat informasi atau rekanan dari luar Kalimantan Timur, kami berusaha memprioritaskan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada SDM lokal di Kalimantan Timur, khususnya ketika ada pekerjaan dan lain sebagainya. Itu contoh singkat dari kami, sehingga poin pentingnya adalah
memberikan kesempatan seluas-luasnya. Nah, mungkin ini bisa diaplikasikan di tingkat kebijakan, dibuat di tingkat kebijakan di Kalimantan Timur agar kabupaten kota juga mendapat kesempatan yang sama, agar SDM lokal juga bisa diprioritaskan. Yang ketiga adalah refocusing dan relokasi pembangunan potensi pendapatan asli daerah dan infrastruktur berbasis desa, sehingga desa sebagai unit terkecil administrasi kota kabupaten itu bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sehingga tidak mengurangi indeks Gini atau ketimpangan wilayah yang menjadi masalah bagi kita hari ini. Yang keempat, yang terakhir, itu penguatan perencanaan berbasis geospasial. Ini menjadi hal penting. Beberapa kabupaten kota termasuk provinsi juga kami sering berdiskusi dengan Bapeda, Dinas PU, beberapa OPD yang juga terkait dengan pemanfaatan data geospasial, dan beberapa rekanan di pihak kampus maupun pihak lainnya yang terkait dengan geospasial. Ini juga kami sedang mengembangkan, harapannya juga bisa disambut juga oleh Provinsi Kalimantan Timur melalui pemerintah provinsi dan Bapak Gubernur beserta jajarannya, sehingga perencanaan berbasis geospasial ini bisa mengurangi dampak konflik sosial, konflik ekonomi, konflik politik, dan konflik tenurial atau kepemilikan lahan. Bagian pentingnya yang selanjutnya adalah kami juga sudah mulai melakukan beberapa upaya, sehingga harapannya ini juga bisa disambut oleh Bapak Gubernur beserta jajarannya, agar kami juga bisa menindaklanjuti di waktu-waktu selanjutnya kepada pemerintah provinsi, sehingga menjadi bagian dari elaborasi kegiatan kami. Demikian Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Ibu Moderator beserta Kepala Bapeda. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari IAP. Kita lanjut ke Politek Ikatan Ahli Perencanaan. Bapak, siapa tadi namanya, Pak? Baik, kita lanjut Politeknik Kesehatan. Silahkan Poltekkes. Baik, terima kasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Pak Dr. Isran Nur. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur, Pak Haji Mulyadi, MSI, dan Kepala Bapeda, Pak Prof. Aswin, dan Bapak Ibu, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu. Kami Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, salah satu institusi pendidikan tinggi di Kalimantan Timur di Samarinda. Secara institusional memang Poltekkes Kalimantan Timur ini di bawah Kementerian Kesehatan, tetapi kami sangat bersyukur, berterima kasih sekali berada di Kalimantan Timur, di mana kami sangat merasakan dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sangat luar biasa terhadap kemajuan Poltekkes di Kalimantan Timur. Poltekkes Kaltim saat ini sebetulnya pendidikan vokasi dan profesi yang tadi kami sangat tertarik dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Bapeda tadi, Kepala Bapeda, bahwa pengembangan SDM ke depan itu pendidikan vokasi dan juga ada pendidikan jarak jauh. Jadi kami ingin menyampaikan juga kepada Bapak Gubernur dan Bapak Ibu semua, Poltekkes Kaltim itu memiliki 2 program studi pendidikan jarak jauh yang sudah diakreditasi oleh LAMPT. Hanya saja kami sampai saat ini untuk pendidikan jarak jauh ini agak berbeda dengan kuliah online yang terjadi di beberapa universitas selama masa pandemi COVID. Oleh karena itu, kiranya kami mungkin ke depan mohon berkonsultasi untuk keberlanjutan pendidikan jarak jauh ini. Karena sebetulnya melihat peta masalah kesehatan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, ini sebetulnya sebaran tenaga kesehatan masih diperlukan untuk daerah-daerah kecil, perbatasan, dan kepulauan. Namun demikian, sering kami berdiskusi dengan teman-teman di daerah, kondisi ketersediaan tenaga kesehatan di sana agak sulit. Oleh karena itu, pendidikan jarak jauh itu sebetulnya bisa memfasilitasi untuk mendidik anak-anak dari daerah asal, atau mungkin nanti masuk dalam program afirmasi supaya ketersediaan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil perbatasan kepulauan itu bisa dipenuhi untuk mengurangi atau meminimalisir masalah kesehatan, diantaranya masalah kurang gizi, stunting, dan lain-lain yang memang masih tinggi. Oleh karenanya mungkin kami berharap nanti ke depan kami bisa berkomunikasi Bapak
terkait dengan keberadaan pendidikan jarak jauh yang ada di Poltekkes Kaltim, yang sebetulnya hanya ada 2 di Indonesia, yaitu Poltekkes Kaltim dan Poltekkes Kupang. Dan kami bersyukur ini ada di Poltekkes Kalimantan Timur untuk pendidikan perawat dan bidan. Kami pernah berkomunikasi dengan Bupati, waktu itu dengan Bupati Berau almarhum. Beliau sangat support waktu itu untuk kita kerjasamakan untuk mengadakan pendidikan untuk anak-anak yang dari daerah desa-desa dengan pendidikan jarak jauh ini, agar dididik dan nanti ditempatkan di desa di mana tempat anak itu berasal, agar kekosongan tenaga kesehatan di daerah itu bisa dipenuhi gitu. Namun belum sempat berlanjut, ya, takdir mengatakan lain kepada beliau, sudah berpulang lebih dahulu. Kami berharap mungkin suatu saat kami bisa berkomunikasi lebih jauh dengan keberadaan pendidikan ini. Sekali lagi kami terima kasih dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Poltekkes. Saat ini Poltekkes Kaltim juga Bapak kami laporkan sudah bekerja sama dengan KKP dan Dinas Kesehatan, dan kami sudah buka posko pelayanan vaksin COVID-19 di Poltekkes, Pak. Ini memang diinstruksikan oleh pemerintah pusat agar Poltekkes bekerja sama dengan KKP dan Dinas Kesehatan untuk mempercepat cakupan layanan. Ini kami akan memasuki target 38 juta untuk tahap kedua ini, dan sudah melatih ada 11 orang vaksinator untuk tenaga dosen dari Poltekkes. Kami sedang menunggu arahan lebih lanjut untuk berbahu-membahu menanggulangi masalah COVID-19 ini, yang tadi di paparan Bappenas sangat memberikan satu penekanan bahwa kembalinya, recovery-nya, faktor-faktor sektor lain itu tergantung bagaimana penanganan COVID-19 ini. Saya kira demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kami sekali lagi terima kasih Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur yang terus mensupport Poltekkes Kaltim, bahkan rencana pengembangan Poltekkes menjadi Institut Kesehatan Negeri dalam rangka menghasilkan tenaga kesehatan mendukung ibu kota negara ke depan juga sedang berproses dalam persiapannya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian Ibu, terima kasih sekali lagi Ibu Moderator atas waktunya. Saya Haris, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Poltekkes. Ini kita berikan kesempatan lagi 2 dari kabupaten kota. Singkat saja, baru nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur dengan Bapak Agus. Silakan dari Bontang. Baik, kalau dari Bontang belum. Oh, tidak ada Bontang. Kita lanjut ke Kota Samarinda. Ibu Haja Zuraida. Silakan Kota Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengapresiasi apa yang selenggaranya dari kegiatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ada kerja kami lagi positif Bu, jadi maka kami mewakili beliau. Nah, yang pertama bagaimana skenario angka indikator makro terkait pandemi, karena adanya pandemi COVID ini memang kami agak kesulitan, jadi kami mohon arahannya bagaimana menskenariokannya. Terus yang kedua, jadi pada aplikasi SIPD itu untuk menghitung atau untuk mengetahui indikator kegiatan itu kami sangat kesulitan Bu. Kalau untuk indikator indikator di program maupun indikator di subkegiatan, karena memang sudah ada regulasinya, ada peraturannya, kami mengacu pada Permendagri 18, di samping itu juga indikator SDG ataupun SPM. Tapi kalau untuk menentukan indikator kegiatan, kami memang kesulitan. Jadi mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk Kota Samarinda bisa saya sampaikan secara langsung di sini. Nanti kalau ditanggapi Ibu akan panjang waktunya mengingat waktu terbatas. Dan nanti kami buka klinik Ibu di Bapeda, kita diskusi secara teknis khusus terkait dengan formulasi terkait dengan target-target kinerja dan indikator kinerja. Baik, mengingat waktu sangat terbatas, mohon dari bidang-bidang perencana Bapeda Provinsi Kaltim untuk
Tat, jika ada hal-hal yang ingin ditanggapi, ditunda dulu sebentar karena kita akan memanggilkan Bapak Gubernur atau Bapak Wakil Gubernur untuk menyampaikan beberapa hal.